Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi gerontologi yang kedua, yaitu gerontologi global. Saya share screen dulu. Di sini sudah dikirimkan materi di e-learning, di mana kita akan membahas tentang Kampus Merdeka Indonesia Universitas Entrepreneur, ya, itu dari Universitas Terspati Indonesia. Kenapa? Karena kita di sini sebagai universitas yang ramah lansia dan juga universitas entrepreneur ingin mengetahui secara global bagaimana sih global aging dan fenomena aging farmer. Seperti kita ketahui, populasi lansia di dunia ini yaitu usia 60 ke atas saat ini ada di 8,3% dan pada tahun 2050 angkanya diprediksi akan naik menjadi 15,8%. Dan pastinya dengan kenaikan populasi lansia di dunia ini semakin banyak juga secara global ya untuk memperhatikan kebutuhan lansia agar lansia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif. Salah satunya adalah dengan penguatan peran keluarga dalam melakukan perawatan bagi lansia. Di global sendiri sudah memperhatikan fenomena ini seperti di Jepang karena kalau seperti kita tahu, kalau di negara kita dengan budayanya masih menjaga atau merawat lansia oleh anak-anaknya di rumahnya masing-masing. Namun di beberapa negara, terlebih di negara maju, itu banyak sekali kasus bagaimana lansia sendiri dan akhirnya sampai meninggal, dan itu menjadi permasalahan untuk pemerintahan sehingga mereka menyediakan bagi para lansia untuk bisa mandiri dan juga ada sebuah tempat atau eh, seperti ini ya rumah lansia teman-teman untuk meminimalisir terjadinya permasalahan lansia yang terlantar. Dan berdasarkan ahli epidemiologi ya di Yale School Public Health Amerika Serikat, sangat kuat stereotip bahwa secara puluhan tahun ya lansia itu biasanya awalnya merasa dihormati ya di sekelompok masyarakat ya yang mereka masih ingin merasa mendapatkan perhatian, kemudian dihormati di kelompok masyarakat, dan itu akan berpengaruh secara fisiologi juga kesehatan mereka. Ya, jadi kalau kita melihat lansia yang komunitasnya itu banyak, ya dengan kegiatannya masih banyak, itu juga sebenarnya untuk menjaga supaya mereka tetap aktif dan sampai saat ini juga dari penelitian bahwa kalau lansia memiliki kegiatan positif, kemudian memiliki pengetahuan bahwa menjadi tua dengan hidup yang lebih panjang, bisa menghadapi masa tuanya dengan lebih baik, orang-orang tersebut tidak rentan terhadap depresi dan kecemasan. Ya, dan mereka juga akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan akan pulih lebih cepat dari penyakit. Jadi sebenarnya berkaitan sekali antara lansia yang mandiri secara finansial dan juga mandiri dalam merawat kesehatannya ya, dari mereka mengetahui bahwa di usia lansia mereka harus menjaga kesehatannya, dan itu juga akan memperkecil kemungkinan mereka akan mengalami demensia ataupun gejala Alzheimer yang menjadi penyakit momok untuk para lansia. Dan berdasarkan WHO juga, lansia yang berumur 60 tahun ke atas pada tahap ini biasanya sudah mengalami kemunduran fungsi fisiologis organ tubuh atau kemunduran organ tubuh yang dialami lansia ini biasanya mulai dari kulit yang mengendur, rambut yang memutih, gigi yang mulai ompong,
pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin buruk, gerakan melambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional. Mereka juga yang tidak memahami hal ini pastinya akan merasakan perubahan yang sangat berbeda ya di usia produktifnya dengan di usia lansianya. Jadi pengetahuan mengenai ini pun penting untuk lansia mempersiapkan dirinya di masa tua ingin menjadi lansia yang seperti apa. Dan apa sih yang menjadi dampak kalau lansia itu mengalami penurunan fungsi fisik? Yang pertama, pastinya kalau lansia mengalami masalah kesehatan karena penyakit kronis ataupun degeneratif ya, itu akan mengalami penurunan juga ya, penurunan angka kesehatannya juga. Selain itu pastinya lansia itu sudah ada di masa pensiun ya, udah tidak mendapatkan pendapatan yang setiap bulannya biasanya mereka dapat kalau mereka sudah bekerja, dan pastinya setelah pensiun ya, setelah mereka mereka tidak begitu aktif ya, itu akan menjadi berpengaruh juga terhadap permasalahan kesehatan. Maka dari itu sangat penting lansia tetap menjaga produktivitasnya, melakukan kegiatan-kegiatan aktif walaupun mereka sudah memasuki masa pensiun, seperti misalnya cocok tanam, merawat tanaman, merawat hewan-hewan, atau juga berjalan kaki setiap hari, menjaga kesehatan badan, kemudian dengan berkumpul dengan komunitas-komunitas yang juga mendukung untuk mereka tetap aktif dan produktif. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang aging population, artinya populasi penuaan penduduk yang berdasarkan United Nations, ini terjadi fenomena yang berdasarkan umur median penduduk ya dari suatu wilayah atau negara disebabkan karena bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas. Kita bahas yang pertama tentang harapan hidup. Jadi semakin saat ini kita mengenal banyak sekali fasilitas kesehatan, informasi tentang kesehatan, obat-obatan yang semakin bagus kualitasnya, pola hidup yang juga semakin bagus, maka itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat harapan hidup. Ya, mungkin dibandingkan dengan zaman dulu ya, atau akses kesehatan yang kurang baik, kemudian fasilitasnya, kemudian biayanya mungkin yang cukup tinggi, itu biasanya orang-orang tua atau lansia di masa itu akan menyerah gitu ya dengan kondisi yang mereka hadapi. Namun dengan semakin berkembangnya waktu, tingkat harapan hidup juga semakin meningkat. Dan juga menurunnya tingkat fertilitas ini artinya saat ini biasanya kalau kita dengan program KB kita tahu ya 2 anak cukup ya, dan kalau itu terus berlanjut ya karena memang sudah tidak banyak juga yang memiliki anak lebih dari 2 misalnya, itu pastinya akan menurun tingkat fertilitas. Kalau kita kembali ke belakang eh, beberapa puluh tahun lalu gitu ya, di masa orang tua kita mungkin memiliki 6 saudara, 5 saudara, atau 4 saudara, itu hal yang biasa. Namun di saat ini menjadi hal yang langka karena menurunnya tingkat fertilitas ini juga akibat kesuksesan dari program keluarga berencana atau 2 anak cukup. Di saat itu program keluarga berencana tujuannya adalah untuk menekan angka kelahiran supaya tidak terlalu melonjak terlalu tinggi. Namun saat ini justru sebaliknya. Semakin sedikit juga angka kelahiran dan juga keinginan ataupun minat pasangan baru untuk memiliki momongan itu juga sangat berpengaruh ya terhadap pertambahan jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk dalam usia yang lansia itu yang semakin meningkat.
Oke, saya lanjutkan. Di periode aging population, di mana kita saat ini sedang mulai memasuki periode aging population. Karena kita sudah melihat peningkatan umur harapan hidup yang diikuti juga dengan peningkatan jumlah lansia. Dimulai dari tahun 2010, di mana lansianya masih di angka 18 juta jiwa, menjadi 25,9 juta jiwa di tahun 2019, yang mana itu baru berkisar 4 tahun yang lalu. Ya, artinya teman-teman, selama 2010 ke 2019 kenaikannya itu bisa 3% ya, 2-3%. Nah, kita bisa bayangkan peningkatan di tahun 2035 itu akan menjadi 15% penduduk di khususnya di sini di Indonesia itu akan menjadi 48,2 juta jiwa. Mungkin sebagian di sini juga akan menjadi penyumbang angka lansia. Ya, dan juga pastinya dengan penambahan itu, dengan fenomena aging population itu atau penuaan populasi ya yang menjadi isu global nggak hanya di Indonesia tapi di negara-negara di dunia, itu adalah persoalan adanya shrinking workforce atau penyusutan tenaga kerja yang sangat berpengaruh bagi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Jadi kalau teman-teman nggak asing ya, kalau banyak sekali mungkin rekrutmen dari negara-negara asing ya yang merekrut dengan gaji yang cukup besar untuk tenaga-tenaga kerja misalnya dari Indonesia atau dari manapun yang penduduknya jumlahnya masih banyak yang produktif untuk bekerja gitu ya di negara asing dengan mendapatkan penghasilan yang menggiurkan, atau bahkan mereka sampai stay tinggal di sana, mungkin juga mereka menemukan menjadi keluarga di sana, menambah lagi populasi ya di negaranya, itu sudah tidak asing di negara-negara maju, karena negara maju juga sudah merasakan dampaknya dari aging population ini. Sudah banyak, kalau teman-teman mungkin pernah melihat atau pergi ke luar negeri, di mana mereka tetap mempekerjakan tenaga-tenaga yang sudah usia di atas 50, 60 gitu ya. Bahkan usia produktifnya itu hanya sedikit ya, hanya sedikit yang ada di kantoran, maka di publik di tempat umum atau di pekerjaan yang ringan mungkin ya itu masih mempekerjakan orang-orang lansia ya, supaya mereka juga tetap produktif ya. Ini juga menjadi fenomena. Nah, bagaimana dengan kita sebagai yang bergerak di dunia pertanian menanggapi juga terkait dengan fenomena aging farmer? Ya, kalau kita lihat seperti teman-teman juga share, pekerja petani itu biasanya juga sudah di usia 50 tahun ke atas saat ini, karena di usia muda itu banyak yang memilih untuk menjadi buruh pabrik atau karyawan-karyawan di toko, atau juga meninggalkan desa untuk pergi ke kota ya, untuk mencari penghidupan yang menurut mereka lebih layak. Namun sebenarnya itu juga sangat berpengaruh karena butuh sumber daya manusia yang berkualitas dan punya komitmen untuk membangun sektor pertanian. Dan juga pastinya itu adalah peran dari kita, teman-teman di sini yang juga bekerja di bidang pertanian, ya, yang pastinya menambah jumlah petani muda. Karena dengan melihat tingkat petani muda yang menurun ya, itu pasti harus ada kesetaraan dengan mungkin gaji atau penghasilan yang didapat apabila mereka bekerja di sektor lain. Maka secara absolut maupun relatif petani usia tua semakin meningkat ya, karena tadi minat dari petani muda yang semakin rendah. Dan ini kalau mau dibantahkan atau dikurangi pastinya harus dengan usaha
meningkatkan juga taraf penghasilan petani-petani, khususnya petani muda dan petani modern yang bisa mengembangkan kreativitasnya, yang tidak hanya bekerja di ladang, di sawah ataupun di tempat-tempat yang dianggap mereka kurang kurang cocok ya untuk saat ini. Nah, sekarang menjadi lebih menyenangkan. Ya, kita sendiri bisa melihat bahwa banyak petani-petani muda, petani-petani modern juga sebenarnya yang mengembangkan produk pertanian tapi tidak secara di lahan sawah atau kebun gitu ya, tapi dengan lahan yang kecil mereka bisa juga disebut petani-petani muda yang produktif. Apalagi kita juga mengetahui bahwa permasalahan ini itu bukan hanya muncul saat ini saja. Ya, karena kita sudah tahu sejak dulu kala menurunnya minat petani itu pasti karena banyaknya apa sumber-sumber penghasilan yang bisa didapatkan dengan cara yang lain yang mungkin dianggap lebih mudah gitu ya. Dan karena dianggap kurang bergengsi, kemudian beresiko tinggi ya, dan kurang memberikan jaminan, stabilitas dan kontinuitas pendapatannya juga rendah. Jadi itu permasalahannya. Namun dengan adanya perubahan-perubahan ya yang tadinya rendah gitu ya, kemudian diperhatikan mengenai kebijakan insentif untuk petani muda atau pemula, dan itu juga mempengaruhi minat pemuda kembali untuk melihat pertanian. Ya, jadi dengan saat ini berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern ini juga mempengaruhi. Jadi apalagi sekarang dunia yang dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan, akses-akses internet, kemudian bagaimana mereka bisa mencari informasi. Nah, kalau kita tetap bergerak di bidang pertanian pun sebenarnya bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan itu. Ya, jadi tidak selamanya yang selalu ketinggalan zaman gitu, enggak juga ya. Nah, kemudian bagaimana sih strateginya untuk menarik minat pemuda bekerja di pertanian? Jadi dimulai dari mindset atau persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian itu sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikerjakan atau dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, seperti kita melihat agroindustri, bahkan tidak jarang yang mengusahakannya itu bukan yang berada di bidang pertanian, bahkan umum ya, semua masyarakat bisa mengusahakan agroindustri ini. Dan juga dengan inovasi teknologi, ya seperti kita tahu, kita juga mempelajari gitu ya di perkotaan bagaimana sih kita tetap bisa menjadi petani tapi di perkotaan dengan memanfaatkan inovasi yang teknologi. Seperti halnya kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemudi untuk bisa memanfaatkan lahan sempitnya untuk bercocok tanam, untuk berternak ya, dan mereka bisa menghasilkan hanya dari rumah saja dengan melakukan cocok tanam hidroponik, aquaponik, budidamber dan lain sebagainya. Kemudian pemberian insentif khusus kepada petani muda, kan kalau kita bekerja di kantor itu pasti yang menjadi pertimbangan itu adalah penghasilan yang tetap ya, ada insentif-insentifnya. Nah, itu juga yang pastinya harus juga diperhatikan untuk bisa menarik perhatian petani muda tetap pada bidang pertanian. Juga caranya dengan pengembangan pertanian modern. Seperti yang kita ketahui, pertanian modern itu berkembangnya juga dari negara maju, ya diadopsi, teknologinya juga dipakai, sehingga mereka juga bisa mengembangkan pertama di laboratorium, kemudian akhirnya punya greenhouse mungkin ya, atau punya tempat untuk membudidayakan, itu pastinya akan lebih menarik ya, itu pertanian modern.
Mengikuti pelatihan dan pemberdayaan petani muda seperti yang dilakukan oleh para penyuluh, mendampingi gitu ya orang-orang yang memang mau ya untuk menjadi petani modern ya, dan juga pastinya mendapatkan hasil dari situ ya. Itu lewat pemberdayaan petani muda. Dan saat ini juga penting untuk memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Oke. Oke, untuk penjelasannya cukup ini teman-teman gambarannya, dan ini seperti yang saya sampaikan juga di grup bahwa kita juga ada tugas pemahaman dari materi ini ya, di mana teman-teman apakah sudah memahami tentang global aging atau global strategy on aging population, dan bagaimana sih dampak fenomena aging farmer di Indonesia, dan mengapa keluarga berperan penting dalam menghadapi global aging. Ya, seperti hal yang di awal tadi saya sebutkan ya, jawabannya ya, kenapa peran keluarga itu sangat penting. Dan menurut hasil analisis Anda, bagaimana keberlanjutan petani Indonesia apabila petani usia tua semakin meningkat? Saya tunggu tugasnya juga teman-teman ya. Nanti bisa disampaikan di kolom yang sudah saya sediakan di e-learning di tugas yang kedua. Sekian untuk materi yang kedua mengenai gerontologi global aging ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.